Karena kan banyak nama-nama tokoh itu yang diarabisasikan. Contohnya Brahma menjadi Abraham karena di negara orang lain. Setelah masuk ke negara Arab menjadi Ibrahim. Kan bisa saja. Aswatomo akan menjadi Hajar Aswad juga bisa. Tadi itu saya lihat di medsos, Pak, terkait haji, Pak. Nah, itu ada yang mengatakan bahwa sebenarnya haji itu ritual dari orang Hindu, tujuannya untuk memperingati kematian dari Aswatomo. Itu gimana, Pak? Ya, itu macam-macam versinya ya, karena itu juga bukan ranah kita. Yang kita bicarakan itu mestinya tentang Jawa yang sengaja mau dihancurkan oleh agama itu loh. Jadi orang yang masih percaya dengan haji dan lain sebagainya, ya silakan, wong itu hak mereka masing-masing. Selagi promo tentang haji itu masih laku, ya sudahlah, nggak masalah. Wong kita mau ada orang haji, nggak ada orang haji, kita juga nggak dapat untung dan tidak ada ruginya. Ya paling-paling rugi gini, kalau dia punya uang mau dipinjam kita yang butuh nggak dikasih, tapi kalau buat haji dibuat berangkat, cuman itu aja. Tapi urusan ke situ mau menganut orang Buddha, mau menganut orang Hindu, itu adalah perjalanan masa lalu, agama masa lalu. Ya karena sekarang itu sudah zaman modern, itu semua akhirnya juga akan terkuak dengan sendirinya kok. Tapi terkait dengan Aswatomo itu benar nggak, Pak? Nah, kalau melihat di sana ada Hajar Aswad itu kan sudah jelas. Itu kan bahasa apa? Bahasa Kuru. Bahasa Kuru waktu itu, karena bahasa Kuru itu biasanya dibahasakan orang-orang India. Nah bahkan agama yang masuk di Mekah pertama itu juga orang-orang pelarian dari India kok. Ya mungkin juga karena di sana kuilnya dirusak akan membuat kuil tapi ini versi saya ya. Saya tidak menghubungkan dengan itu. Tapi yang paling jelas, contohnya orang-orang Hindu, Buddha, orang-orang India kan kebanyakan menyembah Tuhan namanya Hubala. Hubala itu apa? Hubala itu bulan dan bintang. Karena dari ketinggiannya maka Tuhan itu tempatnya di atas. Dan nyatanya di tempat-tempat ibadah orang Islam kok di situ disimbolkan bulan dan bintang. Apakah itu menganut ajaran dari agama pagan itu yang menyebut Tuhannya itu Hubala itu atau gimana ya saya nggak tahu. Karena kan banyak nama-nama tokoh itu yang diarabisasikan. Contohnya Brahma menjadi Abraham karena di negara orang lain. Setelah masuk ke negara Arab menjadi Ibrahim. Kan bisa saja. Aswatomo akan menjadi Hajar Aswad juga bisa. Dan itu mengadopsi dari bahasa-bahasa dari bahasa-bahasa orang terdahulu, cuman dirubah. Masalahnya gini, tentang Tuhan itu Allah atau Allah. Tulisannya kan alif, lam, ha. Itu di situ kan alif di fathah namanya juga alif lam sukun fathah al. Lam tasjid, lalu tak marbutoh. Ya, di fathah juga namanya lah, di sukun namanya juga lah. Maksudnya kalau dibaca yang benar kan Allah, bukan Allah. Nah ini rumusnya bagaimana kok bisa menjadi Allah? Dan ini juga belum ada pembahasan sama sekali. Ya bukannya kita itu kritis itu boleh. Tujuannya kan untuk membangun. Ya untuk membangun supaya orang itu paham. Tulisannya seperti itu kok bacaannya seperti itu. Itu lo mengambil filsafat dari mana? Gitu loh. Makanya kalau dihubungkan agama itu menganut agama Hindu, memang agama Hindu itu yang menyerupai orang beribadah haji, sama pakaiannya juga sama, caranya juga sama.
Dia mengelilingi kuil dengan 7 kali putaran. Nggih. Di sana orang Islam pun juga begitu. Pakaiannya juga sama, pakaian ihram. Hanya sehelai kain yang dibalurkan dan itu pun nggak boleh dijahit, sama seperti orang Hindu. Tapi bukan berarti saya mengartikan orang ibadah haji adalah meniru ibadah Hindu. Cuman kalau orang mau berpikir dengan jernih, cobalah angen-angen. Dengan adanya itu Pak ya, berbagai macam nama-nama itu adopsi dari orang-orang Hindu Pak ya. Ada Brahma, Abraham, gitu, Asotomo, Asyara, dan sebagainya. Nah, ya mungkin ada juga orang yang ya nggak tahu atau juga belum pernah ke sana Pak ya. Ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya di dalam bangunan Ka'bah sendiri itu ada gambar Yesus dan Bunda Maria. Ada juga yang seperti itu. Nah, karena saya belum pernah masuk ke sana, jadi saya nggak bisa membaca, nggak bisa menjawab. Nah, kalau nanti hubungan dengan ke situ nanti juga seperti kita tuh membentur-benturkan. Karena kita itu orang Jawa, ya kita percaya dengan ajaran Jawa saja. Kita namanya haji kalau orang Jawa itu TKT siji. Nek wis wani urip aja wedi-wedi, nek wis wedi urip aja wani-wani. Itulah kaji. Itulah orang Jawa Pak ya. Ya, itulah orang Jawa. Pak, ini ada juga ketiba pertanyaan Pak Jarwo. Nah, mungkin ini tentang hitungan Jawa Pak. Ada istilah Saptoworo, terus Poncoworo, Asworo, dan Tatal. Itu gimana Pak penjabarannya? Hitungan Jawa itu dari dulu itu mengikuti zaman. Zamannya Syekh Ki Ageng Bental Jemur, kita harus pakai hitungan Bental Jemur. Ya. Setelah itu berakhirlah hitungan Bental Jemur, kita masuk ke hitungan Rojo Muko. Nah, setelah hitungan Rojo Muko selesailah perjalanan Rojo Muko, bergantilah dengan hitungan Adamakno. Nah, setelah Adamakno menyesuaikan zaman lagi karena Adamakno juga sudah tidak pas untuk dibuat hitungan, maka bergantilah di Suryo Alam. Jadi hitungan Jawa itu mengikuti zaman terus. Makanya kita tidak akan tergilas oleh dengan hitungan-hitungan dari luar. Jadi hitungan Jawa itu bisa menyesuaikan gitu loh maksudnya. Sesuai dengan kondisi Pak. Ya, kalau dibaca itu kan bahasa kuno. Itu kan sudah nggak berlaku untuk hari ini. Untuk apa dibahas? Gitu. Kalau itu dipakai, itu diterapkan hari ini pun juga sudah nggak zamannya, sudah nggak pantas. Jadi yang dipakai sekarang pakai surya alam ya? Surya alam itu. Ya, jadi kita itu menghitung dengan putaran matahari yang menyinari alam ini. Gitu. Kalau dulu konon sesuai dengan cerita masa lalu, bahkan matahari itu bisa diberhentikan loh. Karena apa? Karena zaman dulu manusia itu masih berbadan dua, badan halus dan badan kasar. Jadi dari asrar dan satunya apa ya? Ya pokoknya berbadan dua lah. Jadi ada badan halus dan badan kasar. Karena kita itu percaya dan tidak percaya. Kita itu masih keturunan Banul Jan. Banul Jan Pak? Ya. Dan Banul Jan itu kalau dihubungkan dengan Bani Jin, ya karena jin itu sebenarnya siapa itu kita juga nggak tahu. Karena kalau kita itu merujuk ke Banul Jan bukan merujuk ke Adam, kita tuh menemukan sejarah-sejarah yang ditinggalkan masa lalu. Contohnya di Gunung Dempel Tuban, di situ terkenal ada sendang dua, satu sendang Semar, satu sendang Arjuna. Sampai sekarang itu masih. Dan Dempel sendiri itu adalah tempatnya Karangkadempel, tempatnya Semar Bodronoyo waktu itu. Dan itu masih sampai sekarang. Di Babat ada Gunung Pegat yang sekarang sudah dihancurkan. Itu juga pokal ulah Belanda. Untuk apa? Ya untuk menghilangkan sejarah kita. Untuk mengkaburkan. Untuk mengkaburkan supaya kita tidak mempercayai dengan leluhur kita masa lalu. Di Tuban ada namanya Gedibal Seno. Ini juga dihancurkan. Coba. Nah inilah bukti bahwa sebenarnya
orang yang sengaja mau menghancurkan sejarah Nusantara itu namanya penjajah. Apapun namanya. Mau Belanda, mau Inggris, mau Jepang, mau agama, kok di sini tuh menghancurkan sejarah masa lalu, berarti dia penjajah. Itulah penjajah otomatis mau menguasai. Gitu. Makanya agama pun kalau di sini itu terus-menerus seperti ini, tujuannya apa? Tujuannya hanya ingin menguasai Nusantara.